Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Teddy. Perkenalkan, kami dari benua Asia. Sebelum kami memulai drama pendek kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andreas. Saya Michael, saya berperan jadi anak muda satu. Saya Prato, saya berperan menjadi Bumi. Saya Randy yang berperan menjadi hutan. Saya William yang berperan sebagai pemuda dua. Saya Julian yang berperan sebagai narator. Saya Feby sebagai penutup. Oh iya, saya sebagai Laut. Selamat menyaksikan drama kami. Drama Kerusakan Bumi. Aku sakit, panas, gersang. Apakah ada yang mendengarku? Mereka menebang hutan mati, bakar habis napas kehidupan kita. Dan lihatlah aku tercemari oleh sampah-sampah plastik. Dan manusia membunuh semua hewanku. Hewan-hewanku semuanya punah. Di suatu hari, hiduplah dua anak muda bernama William dan Michael. Mereka berdua sangat menyayangi bumi. Mereka berdua ingin menjaga bumi. Di suatu hari juga, mereka melihat bumi, hutan, dan laut sedang meresap kesakitan. Mereka pun kebingungan melihat situasi di depan mereka. Apa yang terjadi sini? Kenapa kalian begitu menderita? Ini mungkin karena ulah kita. Polusi, plastik, dan keserakahan manusia termasuk kita membuat mereka seperti ini. Tapi apa yang bisa kita perbuat? Ini sudah terlalu besar untuk mereka. Salah satunya yaitu dengan cara membuang sampah plastik, lalu menghemat energi dan menanam pohon. Intinya kalau kita mau berubah, kita akan melindungi mereka bertiga juga. Hutan dan laut mulai terlihat lebih segar. Bumi tersenyum lemah. Terima kasih ya anak muda. Berkat suara kecilmu, ada harapan besar yang menuju yang. Ya, sama-sama. Bumi hanya punya kita. Setiap tindakan kecil adalah tindakan besar untuk menyelamatkannya. Sekian presentasi dari kami, kelompok Sia. Terima kasih. Berikutnya kita akan melanjutkan ke presentasi. Apakah kalian tahu di benua Asia yang penghasil emisinya paling rendah? 5 negara yang penghasil emisinya paling rendah adalah 1. Bhutan, 2. Mongolia, 3. Maldives, 4. Timor Leste, dan yang terakhir Kepulauan Solomon. Penghasil emisi paling tinggi di benua Asia ada Cina, Jepang, India, Korsel atau Korea Selatan, dan Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan diagram bulat tentang manusia paling banyak di benua Asia. Manusia yang paling banyak ada di negara India. Dan yang kedua ada Cina, ketiga ada Indonesia,
keempat ada Pakistan, dan kelima ada Bangladesh. Saya juga membuat 2 diagram bulat. Yang satu lagi negara dengan bencana alam yang selalu terjadi di benua Asia. Yang paling sering terkena bencana alam adalah Filipina, kedua Indonesia, dan ketiga Rusia. Lalu pertanyaan nomor 5. Wilayah dengan paru-paru terbesar di dunia. Di bagian Asia Tenggara ada hutan Kalimantan, hutan Sumatera, dan hutan Papua. Lalu di Asia Selatan ada hutan Sundarbans, Ghats Barat, dan hutan pegunungan Himalaya. Lalu kita lanjut ke Asia Timur, yaitu ada hutan Yunan dan Tibet, lalu hutan Manchuria, dan hutan pegunungan Jepang. Lalu di bagian Asia Utara ada hutan taiga dan hutan Alatai. Lalu yang terakhir Asia Barat ada hutan pegunungan Zagros, hutan Taurus, dan wilayah pesisir Levant. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertanyaan ke-6. Data negara dengan industri paling besar di benua Asia. Yang pertama yaitu Cina adalah negara dengan industri terbesar di Asia dan bahkan di dunia. Negara ini dikenal dengan sektor manufakturnya yang sangat besar, terutama dalam produksi barang elektronik, tekstil, mesin, peralatan rumah tangga, dan produk kimia. Cina juga merupakan pusat produksi baja terbesar di dunia dan salah satu produsen mobil terbesar. Yang kedua ada Jepang. Jepang memiliki industri yang sangat maju, terutama di sektor otomotif, elektronik, robotika, dan teknologi tinggi. Perusahaan seperti Toyota, Sony, dan Panasonic adalah pemain utama global. Selain itu, Jepang juga memiliki sektor manufaktur yang sangat kuat, terutama di bidang mesin dan peralatan industri. Yang ketiga, India. India memiliki industri yang berkembang pesat, terutama di sektor informasi, teknologi, informasi, tekstil, dan otomotif. India juga merupakan manufaktur negara yang memanfaatkan wisata alam paling banyak yaitu Indonesia 50%. Yang kedua Thailand 25%, yang ketiga Vietnam 10%, yang keempat Malaysia 10%, dan yang kelima Filipina yaitu 5%. 5 negara dengan tanah yang subur di Asia. 1 Indonesia, 2 Thailand, 3 Vietnam, 4 Filipina, 5 India. 5 negara dengan tanah yang tidak subur di Asia. 1 Mongolia, 2 Arab Saudi, 3 Turkmenistan, 4 Uzbekistan, 5 Kazakhstan. Lalu yang terakhir 5 negara di Asia dengan rata-rata suhu tertinggi. Pertama, Kuwait dengan 54 derajat Celcius. Lalu kedua, Irak dengan 53,9 derajat Celcius. Lalu ketiga, Iran yaitu 53,8 derajat Celcius. Lalu keempat, Pakistan dengan 53,7 derajat Celcius. Lalu yang terakhir, Arab Saudi dengan suhu 52 derajat Celcius. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan Kampung Naga.
Sekarang saya akan menjelaskan 10 hak dan 10 kewajiban. 10 hak. 1. Hak atas lingkungan bersih. Kewajibannya apa di bawah? 10 kewajiban. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 10 hak. Pertama, hak atas kehidupan yang aman dari ancaman bencana iklim. Dan 10 kewajiban. Yang pertama, kewajiban mengurangi emisi karbon. Satu, hak atas lingkungan bersih. Kewajiban mengurangi emisi karbon. Hak dan kewajiban. Haknya yaitu hak atas lingkungan bersih. Lalu kewajiban mengurangi emisi karbon. Lalu kita lanjut ke poster The Lorax. Hai adik-adik sekalian. Saya ingin mengundang kalian untuk menonton film The Lorax pada hari Kamis atau Jumat pada pukul 9 sampai 10.30 atau pukul 8 sampai 9.30. Sinopsisnya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata.